Halo, perkenalkan, nama aku Isya. Hari ini aku akan menemani kalian belajar tentang salah satu peristiwa alam yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu siklus air. Hari ini ada yang tahu tidak kita akan belajar apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Pernahkah kalian melihat jalan yang basah setelah hujan, lalu beberapa saat kemudian menjadi kering? Kemana ya perginya air tersebut? Nah, di sini kita akan membahas tentang siklus air. Siklus air adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus. Air dari permukaan bumi naik ke langit, berubah menjadi awan, lalu kembali lagi ke bumi dalam bentuk hujan. Setelah itu, air akan kembali ke sungai, danau, atau laut. Nah, tahap pertama adalah evaporasi. Apakah itu evaporasi? Evaporasi berarti penguapan. Ketika matahari bersinar, air di laut, sungai, danau, kolam, atau genangan air akan menjadi uap air. Uap air tersebut naik ke atmosfer. Selain dari laut dan sungai, uap air juga berasal dari tumbuhan. Akar tumbuhan menyerap air dari dalam tanah. Sebagian air tersebut keluar melalui daun dalam bentuk uap air. Proses penguapan air dari tumbuhan disebut transpirasi. Setelah naik ke langit, uap air berada di tempat yang lebih dingin. Uap air kemudian berubah menjadi titik-titik air yang sangat kecil. Titik-titik air itu berkumpul dan membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Ketika awan sudah terlalu banyak mengandung titik-titik air, awan menjadi semakin berat. Titik-titik air kemudian jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses turunnya air dari awan disebut dengan presipitasi. Setelah hujan turun, sebagian air akan meresap ke dalam tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Air yang meresap menjadi cadangan air tanah dan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Sebagian air lainnya mengalir di atas permukaan tanah menuju parit, sungai, danau, hingga kembali ke laut. Di laut, air akan terkena panas matahari lagi, lalu menguap kembali. Siklus air pun terjadi secara terus-menerus. Sekarang mari kita ingat kembali urutan siklus air yuk. Dimulai dari evaporasi dan transpirasi. Kemudian ada kondensasi, presipitasi, infiltrasi, serta aliran air. Semua tahapan tersebut saling berhubungan dan terjadi secara berulang-ulang. Jadi teman-teman, air sangat penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena itu, kita harus menjaga ketersediaan air dengan cara menghemat air, tidak membuang sampah ke sungai, menjaga kebersihan lingkungan, serta menanam dan merawat pohon. Sekarang kalian sudah mengenal siklus air. Setelah ini, mari kita buat diorama siklus air bersama kelompok masing-masing. Semoga setelah belajar hari ini, kita semakin memahami pentingnya air dan mau ikut menjaganya dengan cara menghemat air, menanam pohon, serta tidak membuang sampah ke sungai. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan tetap semangat belajar ya teman-teman.
Bye-bye.